Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar bilangan kompleks. Jadi, bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, bilangan kompleks dilambangkan jadi Z sama dengan X tambah Y. Nah, Z ini merupakan lambang dari bilangan kompleks dan X ini merupakan bilangan real dan Y-nya ini merupakan bilangan imajiner. Nah, sebagai contoh, Z sama dengan 3 tambah 4I atau Z sama dengan 3 tambah I4. Jadi, bilangan realnya di sini adalah 3 sebagai X, dan bilangan imajinernya di sini adalah 4I atau I4 sebagai Y-nya atau Y-nya. Nah, untuk selanjutnya bidang kompleks. Jadi seperti halnya bidang kartesius pada umumnya, namun yang hanya membedakan yaitu adanya garis lurus dari titik 0, yaitu merupakan Z sama dengan XY sama dengan X tambah IY. Jadi ini dia gambar bidang kompleks. Nah, selanjutnya operasi aljabar pada bilangan kompleks. Nah, misalkan X1 sama dengan Z1 sama dengan X1 tambah Y1 dan Z2 sama dengan X2 tambah Y2. Nah, untuk penjumlahan Z1 tambah Z2 sama dengan X1 tambah X2, X1 tambah X2 tambah Y1 tambah Y2. Nah, untuk contohnya seperti ini. Langsung saja contoh agar kita mudah memahami. Jadi, misalkan seperti halnya yang sebelumnya, misalkan Z1 sama dengan 3 tambah 3I dan Z2 sama dengan 4 kurang 2I. Nah, untuk penjumlahan Z1 tambah Z2 sama dengan X1 tambah X2. X1-nya di sini 3, X2-nya adalah 4. X1 3 tambah 4, X1 tambah X2 tambah I Y1, Y1-nya adalah 3 tambah Y2, Y2-nya di sini adalah minus 2. Jadi langsung saja kita kurangkan. 3 kurang 2. Jadi 3 tambah 4 7, I 3 kurang 2 1. Jadi langsung saja kita tulis I. Jadi jawaban dari soal ini adalah jika dalam penjumlahan adalah 7 tambah I. Jadi demikian pula dengan pengurangan dan perkalian serta pembagian. Nah, selanjutnya modulus dan bilangan kompleks sekawan. Nah, modulus itu lambangnya Z, R atau Z mutlak. Nah, rumus modulus yaitu Z mutlak sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi contoh, hitunglah modulus dari Z sama dengan 3 tambah I4 atau 4I. Nah, di sini yang jadi X-nya itu 3, yang jadi Y-nya itu 4. Jadi R sama dengan mutlak Z sama dengan akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jadi sama dengan akar 9 tambah 16. Nah, sama dengan akar 24. Nah, akar 24 sama dengan 2 akar 6. Jadi modulus dari Z sama dengan 3 tambah I4 atau 4I itu sama dengan 2 akar 6. Nah, selanjutnya bilangan kompleks sekawan. Bilangan kompleks sekawan dari Z sama dengan X tambah Y didefinisikan sebagai bilangan kompleks sekawan Z bar sama dengan X kurang Y. Demikian pula sebaliknya. Jadi kita perhatikan contohnya. Contohnya ya, jika Z sama dengan 12 tambah 2I, maka Z barnya atau bilangan kompleks sekawannya itu sama dengan 12 kurang 2I. Demikian pula sebaliknya, jika Z sama dengan 12 kurang 2I, maka Z barnya sama dengan 12 tambah 2I. Jadi kita perhatikan tandanya ya. Nah, selanjutnya bentuk kutub bilangan kompleks. Jadi bentuk kutub bilangan kompleks itu rumusnya yaitu Z sama dengan R kali
cos theta tambah I kali R kali sin theta. Nah, R-nya kita satukan. Jadi R kali cos theta tambah I sin theta. Atau Z, bentuk sederhananya yaitu Z sama dengan R cos theta. Nah, di mana theta merupakan argumen Z, argumen dari Z, dan arkus tangen sama dengan Y per X. X itu tidak sama dengan 0, dan R-nya di sini merupakan modulus atau nilai mutlak. Modulus yang tadi kita bahas. Nah, selanjutnya contoh, kita perhatikan contohnya ya. Diketahui Z sama dengan minus 5 tambah 5I. Tentukan bentuk kutub dari Z dan Z barnya. Jadi kita di sini bentuk kutub dari Z dan sekawannya. Jadi kita kerjakan. Pertama-tama kita kerjakan dulu R-nya. Kita R sama dengan akar. Tadi rumusnya R sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Nah, akar X-nya sama dengan minus 5. Jadi minus 5 kuadrat tambah 5 kuadrat. Jadi sama dengan akar 25 tambah 25 sama dengan 5 akar 2. Jadi arkus tangennya sama dengan Y per X. Jadi 5 per minus 5. Jadi arkus tangennya sama dengan 1. Jadi tetanya sama dengan 135 derajat atau sama dengan 3 pi per 4. Nah, selanjutnya, maka Z sama dengan R-nya tadi 5 per 2. Jadi kita substitusi ke rumus umumnya yang ini. R-nya sama dengan 5 per 2 kali cos tetanya sama dengan 3 pi per 4 tambah I sin 3 pi per 4. Atau sama dengan, jika disederhanakan, jadi 5 akar 2 cis 3 pi per 4. Atau, dan sekawannya yaitu, nah kita perhatikan ya, perbedaan dari Z dengan Z barnya yaitu 5 akar 2 cis minus, jadi kita tambahkan minus di sini untuk sekawannya. Jika di sini minus, maka di sini kita positifkan. Jika di sini positif, maka di sini kita negatifkan untuk sekawannya atau X barnya. Jadi X barnya sama dengan 5 akar 2 cis minus 3 pi per 4. Nah, selanjutnya teorema de Moivre. Nah, bentuk umum dari atau rumus umum dari teorema ini adalah Z pangkat N sama dengan R pangkat N kali cos N theta tambah I sin N theta. Atau bila disederhanakan menjadi Z pangkat N sama dengan R pangkat N cis kali N kali theta. Nah, contoh, diketahui Z sama dengan 60. Nah, tentukan Z pangkat 3-nya. Nah, jika Z sama dengan 64 ini kita ubah ke bentuk umum dari bilangan kompleks yaitu Z sama dengan X tambah Y, maka menjadi Z sama dengan 64 tambah 0I. 0I ini sebagai Y-nya atau bilangan imajinernya. Nah, sehingga R sama dengan akar 64 kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan 64. Jadi tan tetanya sama dengan rumus tan tadi Y per X. Jadi 0 per 64. Jadi 0 tan tetanya sama dengan 0. Tetanya sama dengan 0 kuadrat di kuadran pertama. Kenapa di kuadran pertama? Karena dari soal dia positif. Jadi Z pangkat 3 sama dengan R pangkat 3 cis N kali theta. Atau Z pangkat 3 sama dengan R pangkat 3 cos N theta tambah I sin theta. Jadi Z pangkat 3 R tadi kan 64. Nah, 64 kita substitusikan ke rumus. Jadi 64 pangkat 3 cos 3, dari mana 3-nya? 3 sama dengan jumlah N-nya atau Z-nya ini. N ini kan di rumusnya kan Z pangkat N. Jadi N-nya itu 3.
Jadi N kali 0 tambah I sin 3 kali 0. Jadi 64 pangkat 3 sama dengan 4. Jadi 4 kali cos 0 tambah I sin 0 sama dengan 4 kali cos 0 sama dengan 1 sin 0 sama dengan 0. Jadi 4 kali 1 sama dengan 4. Jadi set pangkat 3-nya sama dengan 4. Jadi sudah diperoleh ya. Nah selanjutnya bentuk eksponen. Dengan menggunakan rumus Euler diperoleh E sama dengan E pangkat I theta sama dengan cos theta tambah I sin theta. Nah, bentuk polar bilangan kompleks Z dapat diubah menjadi Z sama dengan R kali cos theta tambah I sin theta sama dengan R kali E I pangkat I kali theta. Nah, untuk sekawannya, seperti tadi sebelumnya, sekawannya itu atau Z barnya sama dengan R kali cos theta kurang. Perbedaannya ya, tambah dengan kurang, positif dengan minus. I sin theta sama dengan R kali E pangkat minus I kali theta. Nah, selanjutnya contoh soal. Kita perhatikan ya contoh soalnya. Tentukan bentuk polar dari bilangan dan bentuk eksponen dari bilangan kompleks Z sama dengan 1/1 tambah 1i. Nah, perlu diperhatikan bahwa Z sama dengan 1/i tambah i ini, 1 tambah i ini belum menunjukkan bentuk umum dari Z. Yang bentuk umumnya dari Z itu sama dengan X tambah Y. Kan dari awal yang pertama kita jelaskan. Nah, jadi kita ubah terlebih dahulu. Nah, jadi Z sama dengan I 1/1 tambah I. Jadi 1/1 tambah I ini kita dikalikan dengan 1 kurang I per 1 kurang I. Jadi diperoleh hasilnya itu 1/2 kurang 1/2 I. Jadi ini sudah masuk ya, X nya adalah 1/2 dan Y-nya adalah 1/2 atau bilangan realnya itu 1/2 dan bilangan imajinernya 1/2. Nah, selanjutnya kita cari R-nya atau modulusnya. R kan sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi sama dengan X-nya kan tadi 1/2 dan Y-nya sama dengan minus 2. Jadi 1/2 akar pangkat 2 tambah minus 1/2 pangkat 2 sama dengan akar 1/4 tambah 1/4. Jadi sama dengan akar 2/4. Jadi sama dengan 1/2 akar 2. Nah, untuk tan tetanya sama dengan Y per X. Jadi Y-nya kan tadi Y-nya minus 1/2, X-nya 1/2, jadi minus 1/2 per 1/2 sama dengan minus 1. Karena Z di kuadran keempat, jadi ini di kuadran keempat, maka tetanya sama dengan 7pi per 4. Jadi sehingga diperoleh bentuk polar dan bentuk eksponennya. Z sama dengan 1/2 akar 2 sekali cos. Kita substitusikan ya dari rumus ini ke rumus ini ya. Jadi bentuknya menjadi Z sama dengan 1/2 akar 2 cos 7pi per 4 tambah I sin 7pi per 4. Nah, dan Z sama dengan R 1/2 akar 2E pangkat 7pi I per 4. Nah, jika sekawannya, di sini tidak saya tuliskan tapi akan saya sebutkan ya, jika sekawannya dari rumus ini kan dia sekawannya sini negatif, di sini negatif. Jadi untuk ini jawaban akhir ini jika sekawannya sama dengan Z bar sama dengan 1/2 akar 2 cos 7pi per 4 kurang I sin 7pi per 4.
dan set bar sama dengan 1/2 akar 2E pangkat minus 7V I per 4. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya akar bilangan kompleks. Bentuk umum dari akar bilangan kompleks adalah Z pangkat 1/N sama dengan R pangkat 1/N kali cos theta tambah 2K V per N tambah I sin theta tambah 2K V per N. Nah, K-nya itu sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan N kurang 1. Jadi, untuk contoh soalnya, tentukan akar bilangan kompleks berikut. Minus 81 pangkat 1/4. Jadi di sini dari soal diketahui bahwa N-nya itu adalah 4. Nah, selanjutnya kita tentukan R-nya. Nah, sebelum kita tentukan R-nya, kita tentukan dulu bentuk umum dari bilangan kompleks, yaitu Z sama dengan X tambah IY. Jadi X sama dengan minus 81 tambah 0I. Nah, R-nya sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi minus 81 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 sama dengan 81. Nah, selanjutnya kita cari cosnya. Cos theta sama dengan minus 81 per 81 X per R. Jadi hasilnya minus 1. Jadi cos minus 1 itu sama dengan 180 derajat atau sama dengan V. Sama dengan sama halnya dengan sin theta sama dengan 0/81, berarti Y per R. Jadi 0/81 sama dengan 0. Nah, sin theta sama dengan 0, itu sin 0 sama dengan 180. Jadi 180 ini sama dengan V. Nah, tinggal kita substitusi. Berarti minus 81 tambah 0I pangkat 1/4 sama dengan R-nya tadi 81. Jadi sesuai dengan rumus bentuk umum R, 81 pangkat 1/4 kali cos V tetanya, theta yang diperoleh tadi kan V. Jadi kita masukkan cos V tambah 2K V per 4 tambah I sin V tambah V tadi sin V diperoleh V tambah 2K V per 4. Nah, selanjutnya 81 pangkat 1/4 ini kita sederhanakan menjadi 3 kali cos V tambah 2K V per 4 tambah I sin V tambah 2K V per 4. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai K-nya. Nah, karena di sini dia pangkat 1/4, berarti dia di sini K-nya sama dengan 0,1,2. 0, 1, 2, dan 3, karena di sini kan dia N kurang 1 untuk nilai K-nya. N kurang 1 berarti 3, N-nya kan 4 berarti 3. Berarti untuk K sama dengan 0, berarti Z1 sama dengan 3 kali cos V per 4, K-nya kan sama dengan 0, berarti 2 kali 0 kali V sama dengan 0. Berarti tidak usah dituliskan, langsung saja V per 4 tambah I sin V per 4. Nah, selanjutnya K1-nya sama dengan Z2 sama dengan 3 cos kali 3V per 4 tambah I sin 3V per 4. Nah, 3V per 4 diperoleh dari sini. K-nya kan sama dengan 1. Jadi V tambah 2 kali 1 V kali V. Jadi berarti 2V. 2V tambah V sama dengan 3V. Nah, sama dengan halnya dengan K2. K2 Z pangkat 3 sama dengan 3 cos kali cos 5V per 4 tambah I sin 5V per 4 sama dengan K3 sama dengan Z4 sama dengan 3, berarti kali cos 7V per 4 tambah I sin 7V per 4. Selanjutnya persamaan Cauchy-Riemann dan fungsi harmonik. Nah, persamaan Cauchy-Riemann. Teorema 5.1. Diketahui Fz sama dengan Ux, Y tambah I Vx, Y. Andaikan bahwa Ux, Y, Vx, Y 1, Ux, Y, Vx, Y dan semua turunan parsialnya Ux, Vx, Uy, Vy dan Vy kontinu di semua titik dalam suatu lingkungan N bagi titik Z0 sama dengan A, B. Syarat kedua,
pada titik Z0 UX V sama dengan VY dan VX sama dengan minus UY. Maka jika kedua syarat ini terpenuhi, maka V aksen Z sama Z0 ada dan V aksen sama dengan UX tambah I VX sama dengan VY kurang I VY UY. Nah, contoh soal. Gunakan persamaan Cauchy-Riemann untuk membuktikan bahwa turunan FZ sama dengan IEZ pangkat 2 kurang 4Z tambah 3I ada. Jawab. Untuk menuliskan F dalam bentuk U tambah IV diperoleh misalkan Z sama dengan X tambah Y. Jadi di sini Z-nya kita misalkan sama dengan X tambah Y. Jadi kita substitusi nilai Z sama dengan X tambah Y ini ke dalam persamaan ini, sehingga diperoleh nilai U-nya itu sama dengan minus 2XY kurang 4X. Nah, dan nilai V-nya sama dengan X pangkat 2 kurang Y pangkat 2 kurang 4Y tambah 3I. Selanjutnya UX, Y ini yang minus 2X, minus 2XY kurang 4X ini kita turunkan terhadap X, UX, yaitu memperoleh hasil minus 2Y kurang 4. Nah, selanjutnya kita turunkan terhadap Y, diperoleh hasil minus 2. Nah, selanjutnya Vx, Y ini hasilnya itu yang diperoleh tadi kan nilai V-nya itu X pangkat 2 kurang 4Y kurang 4Y tambah 3I. Nah, kita turunkan terhadap X sehingga memperoleh hasil itu 2X, dan kita turunkan terhadap Y itu yaitu sama dengan diperoleh minus 2Y kurang 4. Nah, selanjutnya 6 fungsi di atas kontinu pada setiap titik Z sama dengan X, Y pada bidang datar. Nah, kemudian kita lihat kan syarat pertama sudah terpenuhi, dia kontinu. Selanjutnya syarat kedua, pada titik Z0 sama dengan UX sama dengan VY dan VX sama dengan minus UY. Kita lihat UX sama dengan VY. Nah, UX kita lihat ya, UX itu sama dengan VY. Jadi sini sama ya. Jadi UX sama dengan VY sama dengan minus 2Y kurang 4. Minus 2Y kurang 4. Nah, selanjutnya kita lihat Vx sama dengan minus UY. Jadi kita lihat Vx-nya 2X. Nah, UY-nya minus 2X. Berarti ini terpenuhi. Berarti soal ini untuk semua X, Y, ini berarti bahwa teorema 5.1 terpenuhi, artinya F aksen X itu ada. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya fungsi analitik dan harmonik. Suatu fungsi Fx dikatakan analitik pada titik Z0 asalkan turunannya ada di semua titik pada lingkungan Z. Jadi suatu fungsi dikatakan analitik itu apabila turunannya ada di suatu lingkungan Z0. Nah, selanjutnya sebarang fungsi Fx, Y yang memenuhi persamaan Laplace. Jadi persamaan Laplace itu yang ini ya. Persamaan Laplace itu dikenal dengan persamaan berikut ini dikenal sebagai persamaan Laplace. Jadi persamaan Laplace itu sama dengan turunan fungsi U, turunan kedua fungsi U tambah turunan kedua fungsi U terhadap X tambah turunan kedua fungsi U terhadap Y jika ditambahkan itu sama dengan 0 atau turunan kedua fungsi F tambah terhadap X terhadap Y ya, terhadap X ya. Jadi turunan kedua fungsi F terhadap X jika ditambahkan dengan turunan kedua fungsi F terhadap Y ditambahkan sama dengan 0. Jadi itu ya syaratnya.
jika sebarang fungsi f(x, y) yang memenuhi persamaan Laplace di dalam suatu lingkungan titik Z0 sama dengan A, B dikatakan harmonik pada Z0 asal fungsi tersebut memiliki turunan parsial tingkat 2 yang kontinu pada titik tersebut. Untuk contoh soalnya, untuk setiap fungsi U sama dengan Ux, Y, apakah merupakan fungsi harmonik? Tentukan fungsi analitik Fz sama dengan Ux, Y tambah I Vx, Y, atau ringkasnya itu Fz sama dengan U tambah I F. Apabila diketahui U sama dengan Y pangkat 2 tambah X pangkat 2. Jadi untuk penyelesaiannya, yang pertama kita tentukan dulu apakah dia fungsi U ini merupakan fungsi harmonik. Nah, caranya itu kita turunkan terlebih dahulu terhadap turunan pertama terhadap U, terhadap Z. Turunan fungsi U kita turunkan terhadap Z. Jadi di pertama itu diperoleh minus 2X, dan turunan keduanya diperoleh minus 2. Turunan kedua terhadap X, ya, minus 2. Nah, selanjutnya kita turunkan terhadap Y. Jadi diperoleh 2Y. Nah, kita turunan keduanya terhadap Y itu sama dengan 2. Nah, kita buktikan bahwa dia harmonik. Syaratnya tadi kan ini, turunan kedua terhadap X tambah turunan kedua terhadap Y itu sama dengan 0. Nah, kita lihat turunan keduanya kan terhadap X itu sama dengan minus 2. Nah, minus 2. Turunan kedua terhadap Y sama dengan 2. Jadi minus 2 tambah 2 sama dengan 0. Berarti dia terbukti bahwa Fu ini merupakan fungsi harmonik. Nah, selanjutnya kita tentukan fungsi analitik Fz sama dengan Ux, Y tambah I F I V P sama I P X, Y, I P X, Y, atau sederhananya itu karena di sini menggunakan U, seandainya di sini menggunakan X, berarti ini X dan ini Y. Jadi kita seperti konsep umumnya itu XZ sama dengan UEX tambah Y, seperti itu. Nah, dengan menggunakan kita kan nilai U sudah di sini sudah diketahui, nilai U-nya sudah kita di soal sudah diketahui. Jadi kita mencari nilai V-nya. Kita cari menggunakan persamaan Cauchy-Riemann. UX sama dengan UX turunan pertama dari persamaan U terhadap X sama dengan VY. Jadi minus 2X sama dengan VY. VY kita balik, ini kan hasilnya dari minus 2X yang tadi diperoleh dari turunan fungsi U, turunan pertama fungsi U terhadap X. Jadi minus 2X sama dengan VY. VY sama dengan minus 2X, kita balik. Jadi V sama dengan integral minus 2X Y dx. Nah, sama dengan integral dari minus 2x dx ini sama dengan minus 2x y tambah c. Nah, sehingga ini kan V-nya sudah diketahui. V sama dengan minus 2x y tambah c. Jadi fx yang ditanyakan kan fungsi analitik fx sama dengan ux, y tambah i vx, y. Nah, u-nya kan sama dengan y pangkat 2 kurang 2x pangkat 2. Jadi tinggal kita substitusi masuk fz sama dengan u kan y pangkat 2 kurang x pangkat 2. Jadi fz sama dengan y pangkat 2 kurang x pangkat 2 tambah i. V-nya kan sama dengan tadi sudah diketahui sama dengan minus 2x y tambah c. Jadi ini ada jawaban dari pertanyaan fungsi analitik fz sama dengan ux y tambah i v
X, Y apabila diketahui U sama dengan Y pangkat 2 kurang X pangkat 2. Selanjutnya fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Yang pertama, fungsi eksponen. Pada bilangan kompleks Z sama dengan X tambah Y didefinisikan sebagai Fz sama dengan E pangkat Z sama dengan E pangkat X tambah Y. Jadi Z di sini kita diganti X tambah Y sama dengan E pangkat X kali E pangkat Y. Y sama dengan E pangkat X kali cos Y tambah I sin Y. Selanjutnya contoh soal dari fungsi eksponen. Nah, contoh soalnya itu yaitu hitunglah E pangkat Z sama dengan 1 kurang I. Nah, jawab. E pangkat Z sama dengan 1 kurang I. E pangkat Z tadi kan sama dengan E pangkat X kali cos Y tambah I sin Y. Jadi kita ganti E pangkat Z-nya ini menjadi E pangkat X kali cos Y tambah I sin Y sama dengan 1 kurang I. Nah, selanjutnya E pangkat X ini kita kali masuk, diperoleh E pangkat X cos Y tambah I E pangkat X sin Y sama dengan 1 kurang I, sehingga diperoleh E pangkat X cos Y sama dengan 1 dan E pangkat X sin Y sama dengan minus 1. Nah, masing-masing kita kedua ruas kita pangkatkan sehingga diperoleh E pangkat 2X kali cos 2Y cos pangkat 2Y tambah sin pangkat 2Y sama dengan 1 tambah 1. Kenapa tambah 1 di sini? Karena kedua ruas kita pangkatkan, otomatis I di sini pangkat 2. I pangkat 2 kan sama dengan I kuadrat kan sama dengan minus 1. Minus 1 1 kurang minus 1 sama dengan 1 tambah 1. Jadi E pangkat 2X sin kita balik sin ini kan sifatnya komutatif. Jadi sin pangkat 2Y tambah cos pangkat 2Y sama dengan 1 tambah 1. Sin pangkat 2Y tambah cos pangkat 2Y ini dalam trigonometri itu sama dengan 1. Jadi ini sama dengan E pangkat 2 EX kali 1. Jadi tidak perlu lagi kita tuliskan. Jadi E pangkat 2X sama dengan 2. E pangkat 2X sama dengan E ln 2 pangkat E pangkat ln 2. Jadi 2X sama dengan ln 2. Jadi sama dengan X sama dengan 1/2 ln 2. Nah, selanjutnya menggunakan X masukkan X ke persamaan. Kita masukkan ke persamaan yang pertama saja ya. E pangkat X cos Y sama dengan 1. Jadi E pangkat X kita ganti menjadi sesuai nilainya, yaitu 1/2 ln 2. Jadi E pangkat 1/2 ln 2 kali cos Y sama dengan 1. E pangkat 1/2 ln 2 ini sama dengan akar 2 cos Y sama dengan 1. Jadi cos Y sama dengan 1/2. Jadi diperoleh Y sama dengan V cos Y sama dengan 1/2 akar 2 kan sama dengan V/4 tambah 2K V tambah 2K V. Ini sama dengan K sama dengan elemen dari Z. Selanjutnya fungsi logaritma. Pada himpunan bilangan kompleks didefinisikan sebagai berikut. Misalkan Z sama dengan R E pangkat I theta, maka logaritma Z sama dengan ln R tambah I theta sama dengan ln mutlak Z atau modulus. R kan modulus sama dengan mutlak Z tambah I RG argumen Z. Untuk contoh soal, hitunglah ln 1 tambah I. Jawab dalam bentuk polar bilangan kompleks ini ln 1 tambah I ini sama dengan Z sama dengan 1 tambah I bersesuaian dengan. Nah, dari sini diketahui bahwa
R sama dengan, dari sini diketahui bahwa R sama dengan akar 2. Masih ingat kan, sebelumnya sudah jelaskan modulus itu R sama dengan akar X tambah Y, akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Nah, X nya kan 1, Y nya kan 1, jadi 1 tambah 1 berarti akar 2. Dan theta sama dengan phi per 4 plus minus 2 k phi. Dengan demikian ln ini cara mencari ini kita cari di seperti halnya di bentuk akar-akar bilangan kompleks. Dengan demikian ln 1 tambah 1 sama dengan ln akar 2, kan sesuai di sini ya, R ln R, jadi R nya kan akar 2, jadi ln akar 2 tambah 1, I theta nya kan sama dengan phi per 4, jadi I sama dengan phi per 4 plus minus 2k phi. Ln akar 2 sama dengan 0,347 sekian-sekian tambah I kali phi per 4 plus minus 2k phi. Nah, nilai K ini tergantung seperti pada akar-akar bilangan kompleks 1, bisa nilai K ini bisa 0, plus 1, plus 2, dan seterusnya sampai dengan n kurang 1, sesuai dengan di bentuk akar-akar bilangan kompleks. Jadi itulah tadi pembahasan mengenai fungsi logaritma.